Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri. Yang pertama Aliza Lulu, selanjutnya ada Galan Anugrah, lalu Faktur Rahman, ada Muhammad Gandhi, dan yang terakhir ada Ezra Nathaniel. Di sini kami akan membahas tentang analisis bisnis di bidang pengalengan ikan tuna. Yang mana makalah ini membahas tentang pengalengan ikan tuna yang merupakan salah satu komoditas utama di perikanan Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi bisnis, strategi pemasaran, dan tantangan yang dihadapi dalam industri kami. Kami akan membahas beberapa aspek penting seperti deskripsi produk, kondisi pasar, strategi pemasaran, digital marketing, dan yang terakhir adalah perencanaan konten media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada gambaran produk dan bahan, bahan baku. Yang pertama ada tuna kaleng yang memiliki potensi dan tantangan. Ikan tuna kaleng memiliki peluang besar karena mampu mempertahankan nutrisi dan kesegaran ikan yang mudah rusak. Konsumen di pasar global, terutama di negara-negara maju, tertarik pada makanan praktis dan bergizi tinggi, seperti tuna kaleng. Indonesia sendiri dengan wilayah perairan yang kaya memiliki potensi besar dalam menyediakan bahan baku utama. Yang kedua ada bahan baku utama yaitu ikan tuna yang dimana bahan baku utama tuna kaleng adalah ikan tuna beku yang diperoleh dari hasil tangkapan yang dikumpulkan di pelabuhan perikanan besar. Kualitas bahan baku dijaga melalui rantai dingin yang ketat agar ikan tidak mengalami penurunan mutu sebelum diolah. Industri pengalengan ikan tuna biasanya melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahan baku memenuhi standar kesehatan internasional. Yang ketiga ada proses pengalengan yang tepat. Proses pengalengan ikan tuna melibatkan prosedur ketat mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan. Keamanan pangan dan kualitas produk menjadi perhatian utama agar produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional. PT Aneka Tuna Indonesia dan PT Samudra Mandiri Sentosa adalah contoh perusahaan yang memproduksi tuna kaleng berkualitas tinggi untuk diekspor. Ya, selanjutnya ada analisis SWOT SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength, yaitu kekuatan utama usaha pengalengan ikan tuna terletak pada penggunaan teknologi pengolahan modern yang menjaga kualitas dan keamanan produk. Ketersediaan ikan tuna segar sebagai bahan baku cukup terjamin dan berkualitas tinggi. Karyawan yang profesional mengikuti standar kebersihan dan kualitas internasional juga menjadi faktor penting. Lalu ada weakness yaitu kelemahan. Kelemahan yang perlu diatasi adalah desain kemasan produk yang belum cukup menarik untuk menonjol di pasar. Keterbatasan dalam akses promosi secara luas menjadi kendala dalam membangun kesadaran merek yang kuat. Lalu ada opportunity yaitu peluang. Permintaan akan ikan kaleng yang praktis dan bergizi terus meningkat seiring dengan tren hidup sehat. Kondisi ekonomi yang stabil mendukung daya beli masyarakat, khususnya untuk produk makanan sehat seperti ikan kaleng. Lalu ada threats yaitu ancaman. Fluktuasi harga bahan baku ikan tuna dapat memengaruhi biaya produksi. Persaingan dengan kompetitor, baik lokal maupun internasional juga menjadi ancaman. Perusahaan pesaing seringkali lebih efektif dalam strategi pemasaran dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada kondisi pasar. Yang pertama ada permintaan global yang meningkat. Permintaan tuna kaleng secara global terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan makanan sehat dan mudah dikonsumsi. Tuna kaleng dianggap sebagai sumber protein tinggi yang praktis sehingga menarik bagi konsumen di pasar internasional. Yang kedua ada potensi pasar di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai produsen utama tuna memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pasar tuna kaleng di dunia. Pasar internasional untuk tuna kaleng cukup luas di Indonesia sendiri dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Nah, tiga,
Ada permintaan domestik yang tumbuh. Permintaan tuna kaleng di pasar domestik juga terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran konsumen akan produk sehat dan praktis. Pasar pasar potensial untuk tuna kaleng Indonesia juga mencakup negara-negara di Timur Tengah dan Afrika yang memiliki permintaan tinggi untuk produk makanan laut dalam kemasan. Yang keempat ada dukungan pemerintah yang dimana dengan dukungan pemerintah di Indonesia melalui kebijakan ekspor, industri pengalengan tuna Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pasar di luar negeri. Penekanan pada keberlanjutan dan kualitas produk juga dapat meningkatkan posisi produk Indonesia di pasar global. Lalu selanjutnya ada analisis pesaing, yaitu yang pertama dari PT Aneka Tuna Indonesia memiliki kekuatan sertifikasi internasional dan teknologi pengalengan yang canggih. Untuk kelemahan dari PT Aneka Tuna Indonesia yaitu harga relatif lebih mahal. Lalu ada PT Samudra Mandiri Sentosa, kekuatannya yaitu kualitas produk yang tinggi, jaringan distribusi yang luas, memiliki kelemahan keterbatasan dalam inovasi produk. Lalu ada produk impor, memiliki kekuatan harga yang lebih murah dan memiliki kelemahan yaitu kualitas yang tidak selalu terjamin, kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan. Oke, lanjut ke strategi pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran merek. Strategi pemasaran produk tuna kaleng bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas pasar domestik serta internasional. Meningkatkan ekspor melalui kampanye media sosial dan iklan digital menjadi strategi utama. Yang kedua, memperkuat jaringan distribusi. Perusahaan tuna kaleng juga menerapkan strategi pemasaran dengan bekerja sama dengan berbagai distributor besar di pasar internasional. Kolaborasi ini memastikan produk mudah ditemukan di toko-toko dan supermarket di luar negeri. Yang terakhir, meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi promosi produk dengan memberikan diskon dan penawaran menarik menjadi kunci dalam mendorong penjualan. Membangun hubungan yang kuat dengan konsumen melalui program loyalitas juga penting untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Next. Yang selanjutnya strategi pemasaran 4Ps. Yang pertama, produk tuna kaleng dikemas dalam berbagai varian seperti tuna dalam minyak, air atau saus sesuai dengan preferensi konsumen yang beragam. Perkembangan variasi produk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, price. Penetapan harga produk tuna harus mempertimbangkan persaingan di pasar lokal dan internasional. Harga yang kompetitif sangatlah penting agar produk tuna kaleng di Indonesia dapat bersaing dengan produk impor. Harga yang sesuai dengan daya beli konsumen juga menjadi strategi penting untuk menguasai pasar. Yang ketiga ada place. Distribusi produk tuna kaleng berperan penting dalam mencapai pasar domestik dan internasional. Perusahaan pengalengan tuna biasanya menggunakan distributor besar untuk memastikan produknya tersedia di berbagai supermarket, minimarket, dan platform e-commerce. Dan yang keempat, promosi. Strategi promosi menjadi elemen kunci dalam pengemasan produk tuna kaleng. Perusahaan pengalengan tuna ini semakin aktif dalam kampanye digital, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, untuk memperkenalkan produk mereka dan meningkatkan kesadaran merek. Next. Selanjutnya adalah digital marketing. Yang pertama kita harus mengetahui target pasar. Yang mana target utama produk tuna kaleng itu mencakup konsumen usia produktif yang peduli pada kesehatan dan praktisan makanan. Selanjutnya adalah riset penggunaan media sosial, di mana kita harus mencari tahu pengguna media sosial yang sangat penting untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen, khususnya dalam hal makanan seperti ikan tuna kaleng. Selanjutnya adalah konten favorit. Konten favorit di kalangan pengguna media sosial ini adalah resep-resep kreatif yang menginspirasi pengguna produk dalam berbagai hidangan.
Dan yang terakhir adalah interaksi konten. Banyak interaksi konten seperti like, komen, berbagai atau tag teman sangat penting dalam strategi digital marketing. Dengan meningkatkan interaksi, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka sekaligus mengembangkan loyalitas pelangganan. Selanjutnya, Selanjutnya ada konten media sosial. Yang pertama di Instagram. Instagram adalah platform yang sangat tepat untuk menampilkan produk-produk ikan tuna kaleng karena berbasis visual dan memiliki pengguna yang luas di berbagai kalangan. Di konten Instagram harus menggunakan foto-foto berkualitas tinggi yang memperlihatkan produk ikan tuna kaleng dengan penataan visual yang menggugah selera, membagikan ide-ide resep yang bisa dibuat dengan produk ikan tuna kaleng. Itu bisa menjadi daya tarik lebih banyak untuk para konsumen. Yang kedua ada Facebook, sama seperti Instagram, platform yang memungkinkan perusahaan membangun kepercayaan konsumen melalui berbagai bentuk konten, mulai dari edukasi hingga testimoni. Yang ketiga ada TikTok, sebagai platform berbasis video pendek menawarkan peluang besar untuk menjangkau konsumen melalui konten kreatif dan interaktif, membuat video tutorial masak, lalu video-video ini harus berdurasi singkat namun menampilkan resep yang menggugah selera. Lalu Di kesim untuk kesimpulan yang bisa diambil yaitu industri pengalengan ikan tuna memiliki potensi besar di Indonesia dengan peminat yang terus meningkat di pasar global dan domestik. Strategi pemasaran yang tepat termasuk optimalisasi digital marketing dan konten media sosial dapat membantu produk tuna kaleng Indonesia bersaing dan mencapai pasar yang lebih luas. Dengan menerapkan analisis SWOT atau strategi 4P, yaitu dan riset pasar pengguna media sosial, perusahaan dapat membangun merek yang kuat dan meningkatkan loyalitas konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.